Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 134 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, King yang terungkap memiliki kekuatan langka mata 3 bunga tungku, membuat para ketua suku Medusa gempar. King Huase segera mengangkatnya sebagai wanita suci suku Medusa, sementara Ludi diterima sebagai anggota suku dan Mufeng dijadikan sahabat resmi. Namun, keputusan itu memicu ketegangan dengan Ludong yang diam-diam berniat berkhianat dan bekerja sama dengan Aula Jiwa demi ambisinya sendiri. Di sisi lain, rombongan Xiaoyan berhasil menyusup ke wilayah suku Medusa dengan kekuatan jiwa luar biasanya. Namun, semakin dalam mereka masuk, mereka menyadari adanya rahasia besar serta kekuatan aneh yang mengguncang tubuh mereka. Xiaoyan sendiri merasakan gejolak ketika menemukan petunjuk keberadaan Cailin yang membuat tekadnya semakin kuat untuk menyelamatkannya. Di kedalaman padang tandus kematian, terbentang sebuah wilayah sunyi yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tempat itu sepanjang tahun tertutup oleh lautan pasir kuning. Seakan tidak pernah ada kehidupan. Sekilas, hamparan padang pasir tersebut tampak sama seperti gurun lainnya. Namun jika diamati lebih cermat, seseorang akan menyadari perbedaan mencolok. Butiran pasir di tempat ini seakan-akan dapat bergerak dengan sendirinya. Dengan kata lain, pasir di sini adalah hidup. Seekor Raja Wali raksasa yang melayang di angkasa kebetulan melihat seekor kelinci kecil berlari di atas gurun itu. Mengira mangsa empuk sudah di depan mata, Raja Wali itu segera menukik turun. Sayapnya membelah udara, sementara cakar tajamnya terulur hendak meraih kelinci tersebut. Namun, tepat saat kelinci itu hendak dicengkram, tubuh mungilnya lenyap begitu saja. Pasir di sekitarnya seketika bergolak, membentuk pusaran yang langsung melahap Raja Wali tersebut. Burung perkasa itu bahkan tidak sempat mengeluarkan jeritan. Tubuhnya terseret masuk ke dalam pasir hidup dan lenyap tanpa bekas. Betapa mengerikannya pasir ini, menelan segalanya tanpa sisa. Di bawah hamparan pasir yang tak berujung itu, berdiri sebuah istana bawah tanah yang megah, menjulang bagaikan peninggalan zaman kuno. Di dalam istana tersebut, perlahan muncul sosok seorang wanita berwajah jelita. Dialah Cailin. Sejak berpisah dengan Xiaoyan dan yang lainnya di lorong misterius menuju benua Dodi, Cailin terpisah sendirian. Xiaoyan, Sun Er, Guiyuan dan Sukun berhasil lolos melalui jalur lain. Namun keberadaan mereka setelah itu tidak diketahui. Meski demikian, Cailin yakin mereka tidak dalam bahaya kematian. Setibanya di benua Dodi, kekuatannya justru meningkat pesat. Dari semula baru saja melangkah ke ranah Dodi, tiba-tiba melonjak hingga ke tingkat bintang 5 Dodi. Cailin sendiri tidak memahami penyebabnya, hanya menduga hal itu terkait dengan darah murni Swallowing Piton 9 warna yang mengalir dalam tubuhnya. Ketika baru tiba, dia bahkan sempat berhadapan dengan sosok menakutkan dari klan ular. Seekor ular bunga biru yang telah mencapai tingkatan bintang 9 Dodi. Awalnya Cailin bersiap bertarung mati-matian. Namun, kekuatan darah murni dalam tubuhnya bangkit dan secara alami menekan keberadaan lawannya itu. Ular bunga biru tersebut segera menyadari bahwa Cailin adalah pewaris darah legendaris yang hanya disebut dalam mitos. Sehingga akhirnya dia dan beberapa pemimpin besar lainnya dari suku Medusa memutuskan untuk mengirim Cailin ke dalam kuil leluhur mereka. Kuil tersebut bukan sembarang tempat, hanya keturunan dengan garis darah Medusa yang dapat memasukinya. Bahkan seorang Dodi bintang 9 pun tidak mampu melangkah ke dalam jika tidak memiliki garis keturunan itu. Oleh karena itu, kuil Medusa menyimpan rahasia besar yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Di dalam kuil, suasana hening dan mencekam. Tidak ada pintu masuk ataupun celah yang terlihat. Bangunan itu tampak seakan ada sejak awal dunia. Dari dalamnya, terpancar aura kuno yang berat, seolah berasal dari zaman mitologi. Cailin berdiri dengan waspada. Cahaya 9 warna berkedip samar di telapak tangannya, siap meledakkan kekuatan kapanpun dibutuhkan. Dia menatap sekeliling, dan pandangannya akhirnya jatuh pada sebuah patung raksasa yang berdiri tegak di pusat kuil. Patung itu menjulang setinggi puluhan zang. Rambutnya berbentuk seperti ular berbisa, terpecah menjadi 10 helai, dan masing-masing helai memancarkan warna berbeda. Meskipun hanya sebuah patung, Cailin tetap dapat merasakan kekuatan menggetarkan yang terkandung di dalamnya. Yang paling menakutkan adalah tatapan matanya. Sepasang pupil kelabu mati itu menimbulkan hawa dingin menusuk jiwa, seolah-olah mengandung kekuatan penghancur dunia. Cailin bergumam dalam hati, mencoba menyingkap rahasia kuil itu. Namun sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, patung tersebut mendadak memancarkan cahaya panas dari mata kelabunya.
Dalam sekejap, tubuhnya terseret masuk oleh kekuatan misterius yang tak mampu ia tolak. Cailin segera menyalurkan doki untuk melawan tarikan itu. Namun yang membuatnya terkejut, kekuatan yang menariknya terasa serupa dengan asal-usul darahnya sendiri. Seolah ada hubungan erat dengan garis keturunan piton 9 warna dalam tubuhnya. Saat kesadarannya pulih, dia mendapati dirinya telah berada di dalam ruang asing yang gelap. Ruang itu penuh dengan kekuatan pengikat yang menekan tubuhnya. Di hadapannya berdiri sosok perempuan yang tampak hidup, persis seperti patung raksasa yang ia lihat sebelumnya. Cailin menajamkan tatapannya, tubuhnya dipenuhi energi 9 warna yang meluap. Dia berkata dengan dingin, "Siapa dirimu?" Suara agung bergema dari sosok tersebut. Benar-benar mengejutkan, ternyata ada seorang pewaris dengan darah swallowing piton 9 warna. Kata-kata itu seketika menyingkap rahasia dalam tubuh Cailin. Ekor ular raksasa sepanjang ratusan zang menjulur keluar tanpa kendali. 9 warna energi melonjak dari tubuhnya bagaikan lautan api. Meskipun demikian, semakin kuat dia melepaskan kekuatannya, semakin terasa tekanan yang muncul dari sosok misterius itu. Tekanannya menghujam tidak hanya pada tubuh, tetapi juga langsung menekan jiwa dan garis darahnya. Cailin mendesis dengan marah, "Siapa sebenarnya dirimu?" Dengan raungan itu, ekor ular 9 warna menghantam ke arah lawannya dengan kekuatan memusnahkan. Namun sosok itu hanya tersenyum tipis. 10 helai rambut berwarna berbeda di belakangnya berkilau serentak, lalu memancarkan kekuatan 10 warna yang menakutkan. Dua kekuatan kuno itu bertabrakan keras, namun tidak menimbulkan ledakan besar. Sebaliknya, kekuatan 10 warna perlahan membekukan serangan Cailin, membuat ekor ular 9 warnanya lumpuh. Mata Cailin melebar, dipenuhi ketidakpercayaan. Dengan suara getir, dia bergumam, 10 warna Heaven Swallowing Piton. Apakah di dunia ini benar-benar ada keberadaan seperti itu? Sosok misterius itu perlahan memutar tubuhnya. Pandangan matanya jatuh kepada Cailin, seakan menemukan sesuatu yang telah lama ditunggu. Sudah sekian lama, akhirnya datang juga seseorang yang mewarisi darah Medusa. Sesaat kemudian, sosok misterius itu tiba-tiba lenyap dari ruang tersebut. Cailin sontak berjaga penuh waspada. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya 9 warna yang menyilaukan. Sementara kedua matanya berputar tajam, mencari keberadaan lawan. Sebuah suara bening dan merdu tiba-tiba terdengar di udara. "Aku ada di sini." Mendengar itu, Cailin mendongak. Yang tampak di hadapannya adalah seorang perempuan misterius. Rambutnya menyerupai ular berbisa, berwarna-warni, dan bercabang 10. Setiap helai memancarkan cahaya berbeda, memunculkan rasa ngeri yang sulit digambarkan. Wajahnya tampak muda, cantik menawan, bahkan kulitnya tampak segar bagi hidup. Namun di dalam bola matanya tidak terdapat sedikit pun warna ataupun kehidupan. Wanita itu melangkah mendekat, berhenti 5 meter di hadapan Cailin, lalu tersenyum tipis. "Bagaimana? Kau merasa aneh bukan?" Cailin menahan keterkejutan dalam dirinya, lalu berbicara dengan penuh hormat. "Senior, meskipun dia tidak mengetahui tingkatan pasti dari wanita itu, cukup melihat 10 warna kekuatan yang bersemayam pada helai rambutnya saja, sudah cukup menjelaskan segalanya." "Dekatlah." Wanita berambut ular itu mengangkat tangannya. Seketika kekuatan ruang tak kasat mata menyeret Cailin hingga berada di sisinya. Dari jarak dekat, keindahan wanita itu semakin memikat. Namun di balik keelokan itu tersembunyi niat membunuh tanpa batas. Tatapannya menyapu Cailin dari kepala hingga kaki, lalu bibirnya bergerak perlahan. "Kau sepertinya bukan berasal dari benua ini." Cailin hanya mengangguk singkat. Tekanan yang dipancarkan lawan membuat tubuhnya bergetar. Bahkan energi doki di tubuhnya ikut berguncang hebat. Wanita itu tersenyum samar, seolah telah mengetahui semuanya. Dari sebuah dimensi bawah bernama benua doki, di sana juga terdapat garis keturunan Medusa. Dengan bantuan api surgawi, kau berhasil melangkah menjadi ular swallowing piton 7 warna. Lalu, melalui kesempatan langka dari runtuhnya klan ular 9 needle, kau menyerap kekuatan ular kuno dan akhirnya menjadi ular swallowing piton 9 warna. Tidak buruk, sungguh tidak buruk. Cailin mendengarnya sambil menahan keguncangan batin. Tatapan matanya yang memancarkan cahaya 9 warna terus mengunci wanita misterius itu. Perasaan seakan seluruh tubuh dan rahasia yang telah diselami membuat hatinya semakin tidak tenang. "Jangan bergerak, biarkan aku melihat lebih jelas." 10 helai rambut sang wanita seketika memancarkan cahaya warna-warni, lalu berputar seperti ular hidup melilit tubuh Cailin. Sekejap kemudian, tubuhnya terikat kuat hingga tidak mampu bergerak. Wanita itu mengangkat tangan, kekuatan lembut menjelma seperti seekor ular air, lalu merambat menyelimuti tubuh Cailin. Cailin segera membalas dengan amarah, "Pergi!"
Suara bentakan tajamnya disertai ledakan energi 9 warna yang langsung menghantam kekuatan lawannya. Namun, wanita misterius itu hanya melambaikan tangan, dengan mudah menghancurkan energi tersebut. Benar-benar sesuai dengan garis darah kerajaan Medusa. Sombong dan penuh harga diri. Tubuh wanita itu berangsur mengecil, berubah menjadi seekor ular mungil yang licin, dengan tatapan mata berkilau dipenuhi niat membunuh. Ular itu menjalar di atas tubuh Cailin, membuatnya terkejut luar biasa. Darah dalam dirinya sudah berevolusi menjadi ular swallowing python 9 warna. Namun hanya dengan wujud ular ini saja dia sudah merasa gentar. Hal ini hanya mengarah pada satu kemungkinan, 10 warna swallowing python. Makhluk legendaris itu dikabarkan mampu menelan matahari, bulan, dan bintang hanya dengan membuka mulutnya, serta membinasakan langit dan bumi hanya dengan membuka mata. Setiap keturunan yang berhasil mencapai wujud ini, tanpa terkecuali adalah dewa. Eksistensi puncak yang melampaui seluruh dimensi. Wajah Cailin memucat. Dia menyadari energi dalam tubuhnya tengah mengalir keluar dengan kecepatan mengerikan. Jika terus berlanjut, kurang dari 1 menit doginya akan habis terserap. Wanita itu tersenyum manis. Suaranya terdengar indah namun mematikan. Menarik. Ternyata dalam tubuhmu bukan hanya ada darah 9 warna swallowing python, tetapi juga jejak kekuatan ular purba. Cailin menahan amarah sambil berjuang keras. Senior, cara ini sungguh tidak pantas bagi seorang kuat sepertimu. Ketakutan dalam hatinya semakin dalam. Jika benar wanita itu hendak menyerap kekuatannya, bukan mustahil dia akan menggunakan tubuhnya sebagai sarana kelahiran kembali. Bayangan wajah putrinya yang lincah, serta sosok ayah dari anak itu yang masih berada di benua lain, perlahan muncul dalam benaknya. Kesedihan menyelimuti jiwanya, lalu menjalar ke seluruh ruang. Seiring perasaan sedih itu merebak, ruang misterius ini seolah ikut terguncang. Langit dan bumi berubah warna, dan kekuatan 9 warna dari tubuh Cailin meledak bagaikan badai. Sekejap kemudian, dia berhasil melepaskan diri dari belitan ular. Di atas keningnya muncul seekor ular energi raksasa sepanjang ratusan meter, memancarkan cahaya 9 warna yang menyilaukan, menekan seluruh ruang dengan aura tak tertandingi. Wanita itu menghentikan gerakannya, kembali ke wujud semula, lalu menatap penuh minat. Jadi akhirnya kau menampakkan diri, ular swallowing python 9 warna sejati. Cailin segera melompat ke atas kepala ular energi itu. Namun, senyum wanita misterius masih syarat dengan keanehan. Rasa terkejut melanda hati Cailin. Dia merasakan getaran jiwa yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Jika benar sosok di hadapannya adalah leluhur dari klan Medusa, sang 10 warna swallowing python, mengapa dia justru memusuhi dirinya? Namun, dalam sekejap Cailin menyingkirkan keraguan. Dia berdiri di atas wujud yang kini telah berevolusi dari 7 warna menjadi 9 warna. Sang 9 warna swallowing python. Bagi suku ular, keberadaan roh ular pendamping merupakan anugerah tertinggi. Ia adalah inti kehidupan, sama pentingnya dengan jantung bagi manusia. Kehilangan atau kehancurannya dapat membawa luka permanen, bahkan kematian. Karena itu jarang sekali roh ular pendamping diperlihatkan kepada orang lain, kecuali saat menghadapi bahaya yang benar-benar mematikan. Kini, di bawah telapak kaki Cailin, makhluk perkasa itu menampakkan dirinya. Tubuhnya yang menjulang ratusan meter dipenuhi cahaya 9 warna yang berkilau, memancarkan hawa buas tak tertahankan. Namun perubahan paling mencolok adalah bahwa roh ular pendamping tersebut telah memiliki kesadaran spiritual sendiri. Lebih dari itu, kekuatannya terikat erat dengan Cailin. Mereka maju dan mundur bersama, tumbuh dan berkembang seiring waktu. Hubungan misterius ini, meski tidak sepenuhnya ia pahami, jelas berkaitan dengan garis darah yang mengalir dalam tubuhnya. Dengan berdiri gagah di atas kepala ular raksasa itu, aura Cailin menyeruak, menampakkan keagungan seorang Ratu Medusa. Pandangan tajamnya menekan udara sekitar. Senior, kedatanganku kali ini bukanlah untuk mencari permusuhan. Suara Cailin menggema penuh wibawa. Aku hanya ingin menemukan para leluhur klan Medusa, agar melalui warisan mereka aku dapat menolong klan ini mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Selain itu, aku juga ingin menyaksikan sendiri keberadaan 10 warna swallowing python yang hanya terdengar dalam legenda. Namun, senior langsung menyerangku tanpa pertimbangan. Hal ini jelas melanggar aturan. Di bawahnya, tubuh raksasa 9 warna swallowing python melata perlahan. Mata ular yang menyerupai permata berkilau menatap tajam sosok misterius di hadapan mereka. Perempuan ini, kekuatannya sungguh menakutkan. Pikiran penuh tekanan menggema di benak sang ular.
bahkan lebih menindih daripada aura Cailin sendiri. Namun, sosok perempuan misterius itu tidak menunjukkan perubahan emosi. Tepat ketika Cailin dan ular raksasa itu saling bertukar pandangan, sosok misterius tersebut bergerak. Wajahnya mendadak menjadi dingin, tubuhnya dipenuhi kabut putih pekat. Dari matanya perlahan muncul sinar kelabu yang suram, mengandung kekuatan yang seolah mampu memadamkan segalanya. Cailin segera menyadari keanehan. Berpisah dan lari, teriaknya dengan nada tegas. Dia dan ular Swallowing Heaven 9 warna memiliki hubungan darah yang erat, sehingga saling memahami tanpa banyak kata. Begitu Cailin bergerak, ular itu pun segera melesat menjauh. Tubuhnya yang raksasa bergoyang hebat, namun suara perempuan misterius kembali bergema. 9 warna Swallowing Python di masa lampau, jika mencapai puncaknya, keberadaanmu mampu menandingi para dosian. Sayangnya, meski engkau adalah pewaris garis darah bangsawan klan Medusa, engkau tidak memahami metode kultivasi yang sesungguhnya. Di tanganmu, kekuatan ini hanya seperti mainan belaka. Jika leluhurmu mengetahui hal ini, mungkin dia akan pingsan karena marah. Menyadari bahaya yang mendekat, ular raksasa itu mengaum keras. Suaranya mengguncang seluruh ruang misterius. Cepat pergi Cailin, namun sudah terlambat. Tatapan kelabu yang mematikan telah terkunci pada tubuh Cailin. Dalam sekejap, dia merasa jiwanya sendiri gemetar hebat. Tubuhnya terkekang seakan-akan semua energi, baik kekuatan darah, doki maupun jiwa, membeku tak bisa digerakkan. Dengan suara dingin, perempuan misterius itu menuturkan kata-kata, "Medusa, mata batu pemusnah." Seketika, ruang misterius itu membeku. Dari matanya 2 berkas cahaya kelabu yang dipenuhi aura kematian ditembakkan lurus menuju Cailin. 9 warna Swallowing Python menjerit kaget. Suaranya dipenuhi ketakutan. Bagaimana mungkin? Itu adalah Medusa, mata batu pemusnah. Berkas cahaya itu telah melesat begitu cepat hingga tiba tepat di hadapan Cailin. Tubuh Cailin menegang. Meski berusaha menyalakan kekuatan dalam dirinya, tidak satupun energi dapat digerakkan. Tidak bisa. Aku tidak dapat bergerak, gumamnya dengan suara pelan. Dalam keadaan yang mengerikan, benaknya justru dipenuhi bayangan seorang gadis muda. Senyum lembut Xiao Xiao muncul dalam ingatannya. "Xiao Xiao, maafkan aku," bisiknya pelan. Setetes air mata mengalir di wajah sang Ratu Medusa. Auman 9 warna Swallowing Python kembali terdengar. Tubuhnya dipenuhi cahaya 9 warna yang menyala terang. Dengan keberanian terakhir, dia menghantamkan tubuh raksasanya ke arah berkas cahaya kelabu, mencoba mematahkan kutukan mematikan itu. Suasana mendadak mencekam. Sosok misterius itu melepaskan kekuatan yang begitu asing, namun syarat dengan aura kematian. Beberapa suara teredam terdengar di udara. Keparat, tidak kusangka ternyata ini adalah Medusa tatapan batu. Bagaimana mungkin mata pemusnah Medusa muncul di dunia tingkat atas? Teknik ini bahkan cukup untuk mengancam eksistensi seorang dosian, bahkan dewa. Ucap ular 9 warna dengan nada tidak percaya. Jelas terlihat bahwa dia mengetahui banyak mengenai kekuatan yang disebut Medusa tatapan membatu. Tubuh raksasanya berayun, berusaha menggunakan kecepatan luar biasa dan tubuhnya yang kokoh untuk menahan serangan tersebut. Namun, pada saat dia bergerak, sosok wanita misterius itu hanya mengibaskan tangannya. Seketika, seluruh serangan sang ular dihancurkan tanpa jejak. Dengan satu dengusan dingin, sebuah gelombang tak kasat mata memaksa tubuh besar ular 9 warna terlempar mundur sejauh ratusan meter. Kemarahan meledak di matanya yang dipenuhi cahaya 9 warna. Dasar bajingan! Tatapan penuh amarah itu juga disertai dengan sedikit kegilaan. Bagi ular 9 warna, kebanggaan adalah segalanya. Sejak dahulu, bahkan di hadapan Cailin yang berevolusi menjadi makhluk agung, dia tetap menyimpan rasa tidak puas. Hanya karena perhatian tanpa henti yang pernah diberikan Xiaoyan di masa lalu, kebencian itu perlahan berubah menjadi keterikatan. Meskipun berwujud naga ular, hakikat sejatinya adalah perempuan. Namun sifat keras kepala dan dingin Cailin membuat mereka jarang berinteraksi. Cailin bahkan tidak pernah memberitahu Xiaoyan tentang hal ini, hanya agar terhindar dari masalah yang tidak perlu. Kini, semua pengorbanan sang naga ular terlihat jelas oleh Cailin. Matanya yang sempat kehilangan cahaya kembali berkilau. Pada saat genting itu, kekuatan dahsyat meledak dari tubuh naga ular 9 warna. Semburan energi berbentuk biji cahaya 9 warna terlepas dari tubuhnya, membuat nafasnya seketika melemah. Kekuatan 9 warna. Membuka mulut lebarnya, dia melontarkan bola energi raksasa ke arah Cailin. Bola cahaya itu melesat, menghancurkan ruang yang sempat membeku oleh kekuatan kematian. Cailin menyaksikan semua itu, hatinya tersentuh. Meski tubuhnya lemah dan tak mampu mengendalikan jiwa maupun doki, dia tetap berusaha bergerak mendekat. Wanita misterius itu menatap dengan tenang. Menarik, ternyata
itu benar-benar kekuatan 9 warna. Namun, kekuatan ini adalah bukti tertinggi identitasmu. Tanpa itu, meski membawa darah naga ular 9 warna, engkau tidak layak menyandang gelar tersebut. Namun sang naga ular membalas dengan suara serak penuh kebencian. Tutup mulutmu. Jika kami dapat bertahan hidup hari ini, suatu hari nanti aku bersumpah akan menjadikanmu tak bernisan. Ucapannya disertai perubahan wujud. Sosok raksasa itu kini berubah menjadi seorang wanita berambut pendek, berwajah anggun namun penuh kesombongan. Aura yang terpancar darinya bukan sekedar keanggunan, melainkan juga keakraban bercampur dengan keganasan yang liar. Sosok misterius itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Kekuatan bercahaya 10 warna menyelimuti tubuh sang naga ular yang telah berubah bentuk, membuatnya terbelenggu tanpa daya. Menyadari percuma melawan, dia hanya duduk bersila, menenangkan luka yang diderita. Di sisi lain, serangan abu-abu penuh kematian itu semakin mendekat ke Cailin. Kekuatannya amat menakutkan, bahkan waktu dan ruang seolah membeku. Cailin sadar, jika terkena serangan itu, bahkan seorang Dosian pun tidak akan selamat. Namun, berkat pengorbanan sang naga ular, laju serangan itu tiba-tiba melambat. Apakah ini ilusi? Gumam Cailin. Tanpa ragu, dia menyambut kekuatan 9 warna yang diberikan kepadanya. Seketika energi raksasa menyembur memenuhi tubuhnya, membuat auranya melonjak bak bintang membara. Kekuatan itu setara dengan Dao di bintang 5 tingkat puncak. Cailin mengerahkan seluruh tenaganya. Tubuhnya diliputi cahaya 9 warna yang menerjang gelombang abu-abu. Namun, seberapapun besar kekuatan yang ia lepaskan, serangan itu tidak tergoyahkan. Energi kematian terus merambat, seakan kebal terhadap segala bentuk pertahanan. Wanita misterius itu bergumam, sepertinya sudah cukup. Mendengar ucapannya, naga ular 9 warna terkejut. Apakah dia sedang menguji Cailin? Namun belum sempat berpikir panjang, cahaya abu-abu itu sudah menabrak tubuh Cailin. Ledakan bergemuruh memenuhi ruang. Tubuhnya seolah ditelan, namun anehnya ia tidak hancur. Energi itu justru meresap ke dalam dirinya. Sorot mata naga ular 9 warna bergetar hebat, lalu berseru gembira. Benar, dia berhasil. Dalam hitungan nafas, energi abu-abu yang semula menakutkan sepenuhnya terserap ke tubuh Cailin. Luka-luka di tubuhnya sembuh, auranya pun kembali utuh. Sementara itu, kekuatan 9 warna kembali ke pemiliknya, yakni sang naga ular. Wanita misterius itu menatap Cailin, suaranya rendah namun syarat makna. Anak kecil, ini adalah anugerah terakhir yang kuberikan padamu. Apakah engkau mampu memahami rahasia pusaka tertinggi Medusa? Itu bergantung pada bakatmu sendiri. Cailin segera membungkuk hormat. Terima kasih senior. Dia menyadari andai wanita itu benar-benar berniat membunuhnya, satu jentikan jari saja sudah cukup. Selain kekuatan yang diserap, Cailin juga menyadari sesuatu. Energi abu-abu itu bukan sekedar kekuatan penghancur, melainkan sebuah warisan pengetahuan yang amat besar. Di dalam pikirannya, berbagai rahasia rumit bermunculan. Itulah inti dari teknik Medusa tatapan membatu. Wanita misterius itu kemudian berbicara lagi. Metode penguasaan tatapan batu telah kuturunkan padamu. Jangan terburu-buru melatihnya, sebab ruangan ini memiliki arus waktu berbeda. Di sini 10 hari sama dengan 1 hari di luar. Tatapannya beralih kepada sang naga ular yang duduk bersila. Senyum samar terukir di wajahnya. Namun, sepertinya naga ular pendampingmu ini sungguh tidak cukup berkompeten. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Gimana nih, makin seru kan ceritanya? Terima kasih ya buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Pokoknya ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.